Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Untuk renungan hari ini saya akan memulai dengan sebuah cerita yang tiba-tiba saja muncul di dalam benak saya. Ceritanya tentang seorang yang sakit jiwanya, mungkin karena depresi, mungkin karena terlalu banyak pikiran, sehingga dia sakit, jiwanya yang sakit. Sakitnya agak unik karena dia merasa dirinya itu seperti biji jagung. Karena dia merasa seperti biji jagung, dia takut keluar rumah. Kalau ditanya kenapa kamu takut keluar rumah? Oh, di luar ada ayam, nanti saya dipatok. Loh, kamu kan manusia. Enggak, saya itu satu biji jagung. Dan karena itu saudara-saudaranya, keluarganya membawanya ke psikiater. Dan oleh psikiater dilatih terus-menerus untuk mengenali dirinya sendiri. Nah, ini masalah identitas. Bahwa dirinya itu manusia, bukan jagung. Maka psikiaternya melatih dia. Setiap hari ditanya, namamu siapa? Dan dia menyebutkan namanya. Lalu kemudian, kamu ini manusia atau apa? Saya manusia, gitu. Bukan jagung, bukan, saya manusia. Terus menerus. Sampai akhirnya dia sungguh-sungguh sadar bahwa dirinya itu bukan sebiji jagung, tetapi manusia. Dan karena sudah beberapa kali ketemu dengan psikiaternya juga sudah yakin. Maka psikiaternya mengatakan, oke, kamu sudah sembuh, pulang. Nanti kalau udah di rumah keluar saja kemana-mana, jangan takut dengan ayam. Karena kamu bukan sebutir biji jagung, tetapi kamu manusia. Ayamnya yang justru takut sama kamu. Lalu kemudian dia memang pulang. Tetapi kemudian dia balik lagi sebelum dia sampai ke rumah. Baru saja keluar dari ruangan konsultasi dengan psikiater itu, psikiaternya udah senang, tapi dia tiba-tiba kembali dengan pertanyaan besar di wajahnya. Dan psikiaternya tanya, heran, kenapa? Benar ya dok, saya ini memang manusia, itu benar sekali dan saya yakin. Saya tahu saya ini manusia, tapi ayamnya kan nggak tahu dok kalau saya ini manusia. Dan psikiaternya geleng-geleng kepala. Capek deh. Dari kisah itu saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya memang problemnya itu saya semakin yakin ada di pikiran kita. Ada di dalam diri kita. Tentang pengenalan diri, tentang identitas. Memang seringkali kita tidak ekstrim sih. Tidak ekstrim bahwa diri kita ini sebutir biji jagung, bukan. Tapi kadang-kadang salah dalam mengidentifikasikan diri. Dan ini parah sebetulnya kalau salah identifikasi. Maka sebetulnya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita supaya kita memegang identitas kita. Barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu. Jadi kalau kita menghadapi salib, ya biasa, karena ini memang murid Yesus, ya dipikul dengan ikhlas. Kalau kita memang harus berkorban, lah memang kita murid Yesus, menyangkal diri, tidak mengeluh. Identitas itu menjadi penting sekali. Dan makin hari saya makin sadar, problemnya memang pada refleksi, pada kesadaran diri itu. Karena ketika saya bertemu dengan orang-orang yang lanjut usia, ketika saya berkarya di Kaliori dulu, saya juga menyaksikan kok dengan jelas oma-opa yang bahagia terus, senang terus, dan oma-opa yang murung terus, galau terus. Saya mengerti. Problemnya bukan bahwa tempat itu kurang menyenangkan, bahwa lingkungannya kurang mendukung, tapi problemnya ada di pikiran mereka sendiri, di dalam pengenalan diri mereka sendiri. Maka memang saya kemudian berpikir bahwa di dalam diri kita itu perlu kita mengenali diri kita sendiri. Kemudian juga mengenali lingkungannya. Dan mengetahui apa yang bisa membuat kita itu sungguh termotivasi. Saya sendiri menyadari bahwa saya itu bagus di dalam segi tertentu, tapi dalam segi lain saya tidak baik.
bagus dalam arti terampil ya. Untuk membuat renungan saya itu terampil sekali. Karena Tuhan sudah menganugerahkan. Dan kemudian saya bisa memberikan itu, membagikannya dengan penuh sukacita. Dengan rendah hati juga, kadang bagus, kadang tidak bagus. Sebagai penabur saja. Tetapi kemudian saya mengenali identitas diri saya. Dan kemudian saya sadar bahwa ini memang di situ Tuhan menghendakinya. Dan saya harus memanfaatkannya itu dengan rendah hati untuk melayani. Memberikan yang terbaik. Dan ketika saya merenungkan, saya kemudian tersentuh pada satu firman Tuhan yang mengatakan tentang benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di semak duri, ada yang di tanah yang bagus. Dan di dalam penafsirannya dikatakan benih itu adalah orang. Benih yang baik itu adalah orang yang menyimpan sabda Tuhan di dalam hatinya dan kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Benih itu adalah orang. Dan itu menyentuh hati saya akhir-akhir ini. Berarti kita itu benih. Kalau benih itu ya tumbuhnya ketika ditanam, ditimbun, baru kemudian tumbuh. Kalau ditimbun, bukannya dia mengeluh, bukannya dia menderita, tetapi justru bertumbuh. Dan kita itu benih. Ketika saya menyadari hal ini dan merenungkannya, wow, ini identitas kita yang bagus sekali. Kenapa bagus? Karena kita bisa mengerti kenapa kita mengalami derita, tantangan, jatuh, tertimbun, bahkan kadang-kadang sengaja oleh orang lain kita itu dijatuhkan, ditimbun dengan berbagai tanah, dipendam, dikubur bahkan supaya kita hilang. Tetapi kita justru bukan hancur, bukan mati, malah tumbuh karena kita itu benih. Jadi saya bisa mengerti kalau kita mengalami derita atau dijatuhkan atau bahkan dikubur oleh orang lain, jangan sakit hati. Kita itu benih, itu identitas kita. Justru karena kita ditanam, kita bertumbuh. Kalau kita benih itu kemudian duduk-duduk manis, kemudian santai, terus-menerus di zona nyaman, tidak masuk ke dalam tanah yang gelap dan ditimbun oleh tanah yang bagus, ya kita tidak bertumbuh. Maka kita perlu mengenali identitas diri kita. Itu seperti ikan, jangan takut dengan air, karena justru ikan itu kalau di air tidak tenggelam, malah berenang, malah hidup. Sama, kita itu benih. Jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan kejatuhan, jangan takut direndahkan, diinjak-injak, ditanam, jangan takut, dikubur, jangan takut. Kita akan tumbuh. Tuhan sendiri mengatakan itu. Benih itu adalah orang yang menyimpan firman Tuhan dan melaksanakannya sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Maka kalau kita tidak bertumbuh, mungkin kita tidak pada lingkungan yang tepat. Karena memang benih itu harus di lingkungan yang tepat, tanah yang baik, supaya bertumbuh. Mungkin kalau kita tidak bertumbuh, kita justru sedang berada di zona nyaman. Maka kita harus meneliti diri kita, apakah kita bertumbuh atau tidak. Atau kalau kita memang sudah di lingkungan yang benar, sudah sungguh-sungguh ditanam tapi tidak tumbuh, mungkin bisa jadi kita kurang motivasi untuk bertumbuh. Nah, motivasinya harus didapatkan dari Tuhan, bahwa kita dicintai oleh Tuhan, bahwa kita memang identitasnya adalah benih. Nah, berikutnya mungkin kalau kita tidak bertumbuh juga, itu mungkin kita salah mengenali identitas diri kita sendiri. Maka kita perlu mendefinisikan, mengartikan diri kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus ketika dia harus menderita di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Justru untuk itu dia datang. Dia mengatakan, untuk itulah aku datang. Bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani. Untuk menyerahkan nyawa dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi salib dia songsong, bukan dia hindari. Sama kalau kita mengenali diri kita, sungguh-sungguh mengerti identitas kita, bahwa memang kita itu benih yang harus bertumbuh dan harus ditanam,
Kalau mengalami kesulitan, mengalami kejatuhan, mengalami direndahkan, mengalami dikubur, memang untuk itu kita itu, karena kita benih, supaya kita bisa bertumbuh. Maka mari kita melihat diri kita, mengenali diri kita sendiri, supaya kita memang bisa ahli di bidangnya. Kalau saya memang terbiasa dengan membuat renungan, ya disitulah membuat renungan, membesarkan hati orang, dan menolong supaya bisa membuka cakrawala lebih luas. Jangan mencoba menjadi ahli di bidang lain. Kalau saya kemudian tiba-tiba mengoperasi orang seolah-olah saya pintar sebagai dokter, ya pasiennya mati. Maka kemungkinan kalau kita tidak bertumbuh, kita belum mengenal identitas kita yang sebenarnya. Atau kalau kita sudah mengenal identitas kita yang sebenarnya, kita tidak berada di lingkungan yang tepat. Ikan itu pintar sekali berenang, tapi kalau suruh manjat pohon, ya nggak bisa. Bukan lingkungannya itu. Maka mari kita belajar mengenali diri kita sendiri dan mendapatkan motivasi yang benar, motivasi dari Tuhan, supaya kita bisa mengenali identitas kita sendiri, tumbuh di lingkungan yang memang tepat, dan kemudian mendapat motivasi untuk bertumbuh dari Tuhan. Tetapi yang penting dari semuanya itu adalah handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.